أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimakumullah, jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari para nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi kemenangan dengan rasa takut yang dirasakan oleh musuh sejauh perjalanan 1 bulan. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Dan bumi dijadikan untukku semuanya sebagai tempat untuk salat dan alat untuk bersuci. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. Maka siapapun dari umatku yang waktu salat mendapatinya, salatlah dia di tempat tersebut. Wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dan dihalalkan untukku ghanimah, rampasan perang, dan ghanimah itu tidak pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelumku. Wa utitu syafa'ah. Juga aku diberi syafaat. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan Mubu'istu ilan nasi ammatan. Dan dulu seorang nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sementara aku diutus kepada manusia seluruhnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini merupakan hadis yang menerangkan keutamaan nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena hadis ini terkandung padanya kekhususan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul yang lain. Allah Azza wa Jalla memberikan suatu keistimewaan terhadap beliau dengan beberapa hal, di antaranya 5 yang tersebut pada hadis ini. Di antara keistimewaan beliau alaihi salatu wassalam, bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada beliau
dengan rasa takut pada musuh beliau sejauh perjalanan 1 bulan. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Artinya, seandainya Nabi SAW di Madinah ingin memerangi sebuah kaum yang ada di daerah yang jauh, misalnya Irak atau Mesir atau Syam, dalam perjalanan yang jauh, sejarak perjalanan 1 bulan, mereka sudah dihantui rasa takut terhadap Nabi dan tentaranya. Dan tentu rasa takut yang ada pada musuh ini kemenangan bagi kaum muslimin, sehingga semakin dekat muslimin kepada mereka, mereka semakin jatuh mentalnya dan semakin takut. Dan rasa takut itu akan lebih dahsyat lagi ketika kaum muslimin betul-betul berjumpa dengan mereka, musuh-musuh tersebut, sehingga ini menjadi kemenangan bagi kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kemenangan ini pun sesungguhnya bukan hanya untuk Nabi dan pasukannya, namun biiznillah kemenangan ini pun akan diperoleh oleh para pengikut beliau manakala mereka betul-betul mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnah beliau. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian membela Allah, membela agama Allah, yansurkum, maka Allah Azza wa Jalla akan membela kalian, menolong kalian, wa yuthabbit aqdamakum, dan mengokohkan kaki kalian. Tapi ketika kaum muslimin tidak lagi mengikuti sunnah-sunnah Nabi, melanggar hukum-hukum agama, maka berangsur-angsur rasa takut yang ada di musuh semakin hilang dan semakin hilang, dan justru sebaliknya kewibawaan muslimin akhirnya sirna. Nas'alullah salamah. Kemudian keistimewaan kedua, waju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Bumi dijadikan untukku semuanya sebagai tempat untuk salat dan alat untuk bersuci. Maka siapapun dari umatku yang waktu salat menjumpainya, salatlah ia dimanapun dia berada. Ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana di umat terdahulu mereka hanya diizinkan untuk melakukan salat, ibadah tersebut hanya di tempat-tempat ibadah mereka. Tidak diperkenankan mereka melakukan salat di sembarang tempat. Beda halnya dengan umat ini, Allah Azza wa Jalla menjadikan semua hamparan bumi ini sebagai tempat yang dibolehkan padanya dilakukan salat. Artinya bahwa salat tidak khusus di masjid. Semua tempat yang memungkinkan untuk dilakukan salat padanya, yakni tempat yang suci. Anggap dia berada di padang pasir, di tengah hutan, di sawah, di ladang, bahkan di jalan, selama tempat itu tempat yang suci dan tidak ada penghalang-penghalang syar'i, maka dibolehkan ia salat di sana. Kecuali di sana merupakan tempat yang ada penghalangnya secara syar'i. Misalnya tempat itu tempat yang najis, seperti WC, toilet, dan yang semakna dengannya. Atau di sana ada penghalang syar'i yang lain, misalnya kuburan, maka tentu tempat-tempat yang seperti itu tidak diperkenankan salat padanya. Demikian pula tidak berarti pula hadits ini membolehkan seseorang
untuk tidak mengikuti salat berjamaah. Salat berjamaah memiliki dalil yang lain, sehingga siapa saja yang terkena kewajiban berjamaah, ia wajib melakukan salat jamaah di masjid. Adapun salat-salat yang lain atau yang tidak ada kewajiban jamaah padanya, maka dipersilahkan ia salat dimanapun ia berada. Jamaah Jumat rahimakumullah, keistimewaan berikutnya terkait dengan bumi ini, Allah Azza wa Jalla menjadikan bagi umat ini tanah sebagai alat bersuci, di mana dibolehkan seseorang bertayamum untuk menggantikan wudunya. Bahkan boleh pula seseorang bertayamum untuk menggantikan mandi janabatnya. Tentu itu semuanya pada kondisi-kondisi tertentu, sebagaimana diterangkan dalam dalil-dalil yang lainnya. Ketika air memadai, maka air yang menjadi prioritas. Tapi ketika kondisi tertentu di mana air tidak ada atau tidak dimungkinkan menggunakannya, maka tanah menjadi penggantinya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, keistimewaan yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli, dan dihalalkan bagiku ghanimah sementara ghanimah tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Pada zaman dahulu sebelum zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanimah yaitu hasil rampasan perang yang diperoleh oleh kaum muslimin, mereka harus memberikannya atau mengumpulkannya untuk kemudian diterima oleh Allah Azza wa Jalla amalan mereka tersebut, yaitu akan ditandai dengan datangnya api dari langit yang membakar ghanimah yang terkumpul itu. Ini berarti bahwa Allah Azza wa Jalla menerima amal-amal mereka. Sehingga ketika ada seseorang mengambil dari ghanimah dan tidak dikumpulkan, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan mengirimkan api tersebut, dan itu pertanda di sana ada sebuah pengkhianatan. Karenanya, ikhwani fiddin rahimakumullah, di suatu saat dari kisah para umat terdahulu, ketika ada seseorang yang menyembunyikan sebagian daripada ghanimah, mereka pun menunggu api dan tak kunjung datang. Lalu mereka diingatkan oleh pimpinan mereka agar betul-betul memberikan semuanya dan mengumpulkan semua hasil rampasan perang. Dan ketika dikumpulkan, datanglah api yang melalap itu semuanya. Adapun di umat ini, Allah Azza wa Jalla memberikan rahmatnya lebih daripada sebelumnya, di mana Allah Azza wa Jalla menghalalkan ghanimah bagi para pejuang, para mujahidin. Allah Azza wa Jalla menghalalkan bagi muslimin, dan Allah Azza wa Jalla bahkan menerangkan bagaimana cara pembagian ghanimah sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentunya semuanya ada aturannya dan tuntunannya, dan tidak boleh seseorang mengambil daripada ghanimah tersebut sampai ghanimah itu betul-betul dibagi oleh yang berwenang untuk membaginya. Kemudian keistimewaan yang keempat, wa'utitu syafa'ah, dan aku diberi keistimewaan asy-syafa'ah, syafaat. Yang dimaksud dengan keistimewaan syafaat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat yang khusus, yaitu asy-syafa'atul kubra atau asy-syafa'atul udma. Asy-syafa'atul kubra atau asy-syafa'atul udma, syafaat terbesar, adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk manusia di padang mahsyar kelak. Ketika mereka berada di padang mahsyar
dan dalam keadaan yang sangat meresahkan mereka dan memayahkan mereka, mereka pun datang kepada para nabi untuk memintakan kepada Allah Azza wa Jal agar segera Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan kepada mereka. Namun para nabi, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, semua mereka mundur dan mereka merasa tidak berhak untuk memberikan syafaat tersebut. Maka majulah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk memintakan kepada Allah Azza wa Jalla bagi umat manusia agar mereka segera diberi keputusan. Inilah asy-syafa'atul uzma yang tersebut pula dan diisyaratkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu pada tempat yang terpuji, yaitu asy-syafa'atul uzma. Dan Nabi SAW telah menyebutkan di dalam beberapa hadisnya, likulli nabiyyin da'watun qad ta'ajjalaha wa qad khabba'tu da'wati syafa'atan li ummati fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Tiap-tiap nabi memiliki sebuah doa yang masing-masing dari mereka telah mempercepat doa terkabul itu. Sementara aku simpan doaku sebagai syafaat bagi umatku, maka kelak syafaat itu akan diperoleh untuk siapa saja yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun syafaat-syafaat yang lain pada umumnya, maka selain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa memberikannya, tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Adapun keistimewaan yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihim khassatan, dan dulu seorang nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'itstu ilan nasi 'ammatan, dan aku diutus kepada manusia seluruhnya. Dulu para nabi masing-masing diutus kepada kaumnya. Nuh diutus kepada kaumnya, Nabi Ibrahim diutus kepada kaumnya, Nabi Lut diutus kepada kaumnya, sehingga suatu waktu bisa di sana ada beberapa nabi yang masing-masing diutus kepada kaumnya, seperti waktu diutusnya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Itu adalah waktu yang sama, tapi masing-masing bertugas berdakwah di kaumnya masing-masing. Adapun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau diutus kepada umat manusia seluruhnya. Beliau bukan hanya nabi di kalangan orang Arab dan Makkah. Beliau bukan pula nabi kepada bangsa manusia saja, bahkan beliau nabi kepada bangsa manusia seluruhnya, dan bahkan kepada manusia dan jin seluruhnya. Nah, inilah keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu beliau menjadi atau tampak dengannya keunggulan beliau alaihi salatu wassalam di atas nabi-nabi yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah azkal bashariyah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang telah disampaikan pada khutbah yang pertama dari keistimewaan yang dimiliki Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah merupakan sebagian dari sekian banyak keistimewaan. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memiliki khasais, keistimewaan yang lebih daripada itu. Dan di sana
di samping keistimewaan bagi beliau di antara para nabi dan para rasul, di sana juga ada keistimewaan yang lain, yaitu keistimewaan beliau yang tidak dimiliki oleh umat beliau. Nah, ini juga merupakan keistimewaan dan karunia yang Allah berikan kepada beliau karena keutamaan beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga para ulama rahimahumullah bahkan mereka menulis kitab-kitab tentang khosais, keistimewaan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Faedah yang bisa kita petik dari itu semuanya adalah bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam benar-benar seorang nabi yang lebih daripada yang lainnya, seorang nabi yang betul-betul memiliki keutamaan yang tinggi. Karenanya Nabi SAW pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr, aku adalah pimpinan anak Adam yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak, wala fakhr, dan bukan untuk kebanggaan. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla pun telah mengisyaratkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim di dalam surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Tilkar rusul, itulah para rasul, faddalna ba'dahum ala ba'd, sebagian mereka kami berikan keutamaan di atas sebagian yang lain. Minhum man kallama Allah, di antara mereka ada yang Allah Azza wa Jal berbicara dengannya, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan sebagiannya diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jal. Sekian derajat diangkat lebih tinggi daripada para nabi dan para rasul yang lain. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul yang paling utama, maka umatnya pun mengikuti keutamaan tersebut, sehingga umat ini menjadi umat yang paling utama, umat yang paling besar karunia Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Disampaikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah, kami adalah umat yang terakhir, akan tetapi di hari kiamat kelak menjadi pendahulu bagi yang lainnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad alaihi wasallam wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas keutamaan tersebut yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan syukur berkonsekuensi agar kita semakin tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla dengan memujinya dan selalu berusaha untuk taat kepadanya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu taat kepadanya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ihdina ila al-khuluq al-karimah. Allahumma tsabbit qulubana ala ta'atik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah. غرباء 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 الحمد لله رب